Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6. Di sini kami ingin membahas materi tentang anatomi sistem skeletal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Almira Safa, Angelina Immanuela Permana, Dea Pusparismawati, Mutia Alvina Dewi, dan Pretiana Angrara. Dan kelompok 6 yang beranggotakan Alif Nur Hasinta, Mahda Alia Rahmi, Nur Latifatul Asna, dan Rizky Arsyanti. Yuk kita simak. 1. Pengertian skeletal. Skeletal atau rangka adalah jaringan ikat yang keras dan kaku, atau jaringan penyokong. Banyak mengandung mineral, zat perekat, dan kapur. Bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat untuk menempelkan otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. 2. Lapisan tulang. Pada lapisan pertama, kita akan bertemu dengan yang namanya periosteum. Periosteum merupakan selaput luar tulang yang tipis. Pada lapisan kedua, kita akan bertemu dengan tulang kompak atau compact bone. Tulang ini teksturnya halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat, sehingga tulang menjadi padat dan kuat. Pada lapisan ketiga, ada yang disebut dengan tulang spongiosa. Dan pada lapisan terakhir, kita akan menemukan yang paling dalam adalah sumsum tulang. Sumsum tulang wujudnya seperti jeli yang kental. Beberapa istilah penyusun tulang. 1. Osteoblast atau pembentukan tulang. Osteoblast atau pembentukan tulang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matrik tulang. 2. Osteosit. Osteosit adalah sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. 3. Osteoklas atau penghancuran tulang. Osteoklas atau penghancuran tulang adalah sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matrik tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matrik menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Komposisi tulang. Apa sih komposisi dari tulang? Nah, tulang sendiri terdiri dari mineral dan jaringan organik, baik itu kolagen dan proteoglikan. Selain itu, ada kalsium dan fosfat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama, ada herediter, keturunan atau lebih detailnya disebut gen. Hal ini karena setiap manusia diberikan keturunan yang berbeda-beda. Yang kedua, ada nutrisi. Nutrisi sendiri memberi pengaruh yang besar dalam pertumbuhan tulang, yang mana diperlukan kalsium yang cukup untuk membentuk tulang. Hal ini juga dikaitkan oleh faktor endokrin atau hormon pertumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan tulang. Dan yang terakhir ada persyarapan yang mensyarapi tulang, serta faktor-faktor mekanis yakni aktivitas, kegiatan, serta penyakit terkait dengan tulang, seperti osteoporosis dan lain-lain. Berikut ini ada jenis-jenis tulang menurut bentuknya. Yang pertama ada ossa longa atau tulang panjang. Tulang ini sendiri memiliki ukuran panjang terbesar, contohnya os humerus. Kemudian ada ossa brevia atau tulang pendek. Tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besar, contohnya ossa carpi. Selanjutnya ada ossa plana atau tulang gepeng atau pipih, yakni tulang yang ukuran lebarnya terbesar, contohnya os parietale. Kemudian ada ossa irregular atau tulang tak beraturan, contohnya os penohiedale. Dan yang terakhir ada ossa pneumatica atau tulang berongga udara, contohnya os makila. Tubuh manusia terdiri dari 206 tulang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan rangka manusia dibagi menjadi dua berdasarkan lokasinya, yaitu yang pertama aksial skeleton dengan jumlah 80 tulang. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk atau tulang iga, dan tulang belakang. Rangka aksial merupakan pondasi tubuh. Mereka membawa dan melindungi bagian tubuh kamu seperti organ-organ di dalam tubuh. Yang kedua ada appendicular skeleton dengan jumlah 126 tulang. Rangka appendikular adalah rangka yang membentuk lengan-lengan, tulang-tulang di tangan dan kaki. Selain itu, tulang-tulang yang dihubungkan antara tangan dan kaki dengan rangka aksial juga termasuk rangka appendikular, misalnya pelvis atau tulang belikat. Rangka appendikular yang membantu kita untuk bergerak. Selanjutnya, rangka tulang kepala, kranium atau tulang tengkorak. Ini dibentuk oleh potongan tulang yang saling bertautan membentuk kerangka kepala. Tulang-tulang yang membentuk kranium adalah sebagai berikut. 1. Kerangka otak atau neurokranium dibagi menjadi dua, yaitu gubah tengkorak clavillaria ada 4,
os frontal tulang dahi 1 buah, os parietal tulang ubun-ubun 2 buah, os occipital tulang belakang 1 buah, os temporal samping tengkorak 2 buah. Yang kedua ada dasar tengkorak atau basis krani. Ada 2, os sphenoidal tulang baji 1 buah dan os sigmoidal tulang tapis 1 buah. Tengkorak wajah viscerocranium, 2 tulang rahang atas, tulang maksila atau maksila, 1 tulang rahang bawah, tulang mandibula, 2 tulang pipi, tulang zigomatik atau ossa zigomatica atau os zigomaticum, 2 tulang langit-langit, tulang palatina atau ossa palatin, 2 tulang hidung, tulang nasal atau ossa nasalia, 2 tulang air mata, tulang lakrimal atau ossa lacrimalia, 2 tulang kerang hidung bawah, tulang concha nasal inferior atau conchae nasale inferiors, dan 1 tulang mata bajak, tulang vomer. Tulang hyoid atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama hyoideum adalah tulang berbentuk mirip tapal kuda yang terletak di sekitar leher antara dagu dan kartilage tiroid. Tulang ini unik karena menjadi satu-satunya tulang di tubuh manusia yang tidak terhubung langsung di tulang lainnya. Tulang pendengaran atau ossicula auditus, tulang pendengaran meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang terletak di telinga bagian tengah. Tulang martil yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. Tulang landasan yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga, dan tulang sanggurdi adalah tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eustachius yang terletak di ujung tenggorokan. Selanjutnya, tulang bagian badan atau trunkus. Yang pertama, ada di bagian toraks atau tulang dada. Pada bagian atas ada clavikula. Pada bagian di sini ada tulang manubrium sternum, ada corpus sternum, lalu ada tulang processus xiphoideus. Selanjutnya adalah tulang rusuk. Jumlah tulang rusuk atau tulang kosta pada tubuh manusia normal adalah 24. Tulang rusuk berdasarkan posisi atau cara peletakannya dengan tulang dada dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, 14 tulang rusuk sejati. Tulang costa vera, tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang melekat langsung ke tulang dada. Selanjutnya, 6 tulang rusuk palsu. Tulang costa spuria. Tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang tidak langsung melekat ke tulang dada, tetapi melalui tulang rusuk sejati terbawah dan sesama tulang rusuk palsu menggunakan tulang rawan. Selanjutnya, 4 tulang rusuk melayang atau tulang costa fluctuans. Tulang rusuk melayang adalah tulang rusuk yang tidak melekat sama sekali ke tulang dada. Bagian-bagian dari ruas tulang belakang, yang pertama ada tulang leher. Tulang leher adalah bagian paling atas dari tulang belakang. Tulang leher terdiri dari 7 ruas, adapun fungsi dari tulang leher adalah 1. Sebagai penyokong leher dan kepala, 2. Membentuk struktur leher, 3. Terlibat dalam pergerakan leher dan kepala, 4. Menjaga stabilitas dan mobilitas dari kepala saat bergerak, 5. Sebagai pelindung bagi saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, tulang punggung. Tulang belakang yang juga dikenal sebagai tulang punggung terbuat dari serangkaian tulang-tulang kecil atau vertebra yang ditumpuk di atas satu sama lain, mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Tulang punggung terdiri dari 12 ruas. Adapun fungsi dari tulang punggung yaitu 1. Membentuk struktur punggung, 2. Sebagai penyokong tubuh, 3. Sebagai pelindung saraf tulang belakang. Dan yang ketiga ada tulang pinggang. Tulang pinggang terdiri dari 5 ruas. Adapun fungsi dari tulang pinggang, yang pertama sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, dan yang kedua sebagai penyangga organ dalam bagian perut, yaitu usus halus dan usus besar. Yang keempat ada tulang kelangkang. Tulang kelangkang merupakan tulang yang terletak di atas tulang ekor. Tulang kelangkang memiliki 5 ruas. Adapun fungsi dari tulang kelangkang yaitu 1. Menjadi penopang bagi tubuh bagian belakang atau tulang pinggang. Kedua, menjadi penopang dan penghubung ke tulang panggul sebelah kiri dan kanan. Yang ketiga, menjadi penopang tubuh bagian atas pada saat berlari. Yang keempat, menjadi penopang tubuh pada saat berjalan. Dan yang kelima, memudahkan untuk melakukan aktivitas duduk dan jongkok. Dan yang terakhir, yang kelima ada tulang ekor. Tulang ekor merupakan tulang yang terletak pada bagian bawah tulang belakang. Tulang ekor memiliki 4 ruas. Adapun fungsi dari tulang ekor, 1. Untuk menyangga tulang di area sekitar panggul. 2. Sebagai tulang yang menyempurna fungsi untuk melekatnya otot anus, dan yang ketiga sebagai tempat sebagian kecil sumsum atau ruang tulang belakang. Akan kita bahas yaitu tulang anggota gerak atas atau ossa membri superioris. Pertama-tama yaitu gelang bahu atau cingulum pectoral. Nah, biasanya gelang bahu terletak di pangkal humerus yang terdiri dari 2 tulang belikat atau scapula serta 2 tulang selangka atau clavicula. Yuk kita bahas lebih lanjut. 2 tulang belikat atau scapula biasanya berada di bahu dan menghubungkan tulang selangka atau clavicula dengan tulang lengan atas atau humerus.
Nah, biasanya ciri-ciri tulang skapula bentuknya seperti sekeping tulang pipi yang berbentuk segitiga, memiliki ukuran besar, terletak pada bagian belakang dari tulang rusuk. Selanjutnya adalah dua tulang selangka atau clavicula yang terletak di kanan dan kiri dada bagian atas tepat di bawah leher. Ciri-ciri tulang selangka atau clavicula yaitu berbentuk kurva ganda dan memanjang. Ini adalah satu-satunya tulang yang memanjang horizontal dalam tubuh loh. Terletak di atas tulang rusuk pertama, pada ujung medial, clavicula bersendi pada manubrium dari sternum atau tulang dada pada sendi sternoclavicularis. Yang kedua adalah lengan atau brasium, yang merupakan anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu. Dalam anatomi, lengan adalah salah satu dari anggota badan atas hewan berkaki dua, yang terdiri dari dua tulang lengan atas atau tulang humerus, dua tulang pengumpil atau tulang radius, dan dua tulang hasta atau tulang ulna. Pertama-tama yaitu dua tulang lengan atas atau tulang humerus. Biasanya letaknya di lengan atas, tepatnya di antara sendi bahu dan sendi siku. Bagian atas humerus terhubung dengan area yang disebut fossa glenoid yang ada di skapula atau tulang belikat. Biasanya ciri-cirinya adalah berbentuk pipa, panjang, dan lurus. Selanjutnya adalah dua tulang pengumpil atau tulang radius. Tulang pengumpil atau tulang radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pengumpil terletak di sisi lateral tulang hasta atau ulna. Ciri-cirinya biasanya memiliki bentuk seperti pipa dan juga memanjang dan saling terhubung. Dari segi luasnya, tulang pengumpil terlihat lebar pada bagian atas dan semakin mengecil atau menyempit saat ke bawah. Yang ketiga, ada dua tulang hasta atau tulang ulna, yang merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil. Ciri-cirinya adalah juga memiliki bentuk pipa nih, akan tetapi yang membedakan adalah panjangnya, mulai dari siku hingga jari kelingking. Bisa dikatakan panjangnya segaris dengan tulang kelingking, untuk luasnya pun kebalikan dari tulang pengumpil, mulai dari kecil dari bagian atas, lalu ke bawah semakin melebar. Tangan atau manus. Tulang carpus sebanyak 16 ruas, tulang scapoid sebanyak 2 ruas, tulang lunatum sebanyak 2 ruas, tulang tracheotomy sebanyak 2 ruas, tulang pisiform sebanyak 2 ruas, tulang trapezium atau matanggulum majus sebanyak 2 ruas, tulang trapezoid atau matanggulum minus sebanyak 2 ruas, tulang capitatum sebanyak 2 ruas, tulang hamatum sebanyak 2 ruas, tulang metacarpal sebanyak 10 ruas, tulang palang manus sebanyak 28 ruas, tulang palang manus proksimal sebanyak 10 ruas, tulang palang manus tengah sebanyak 8 ruas, tulang palang manus distal sebanyak 10 ruas. Selanjutnya, tulang anggota gerak bawah atau ossa membri inferioris. Yang pertama ada panggul atau pelvis. Tulang gelang panggul pada manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian, 2 tulang duduk atau tulang ischium, 2 tulang kemaluan atau tulang pubis, dan 2 tulang usus atau tulang ilium. Tulang duduk disebut tuberositas ischiadicum. Pada saat berdiri, bagian tulang ini tertutup oleh bokong. Namun pada posisi duduk, maka tuberositas ischiadicum akan langsung berhadapan dengan alas duduk. Ada perbedaan antara tulang panggul pria dan wanita. Struktur tulang panggul pria ukurannya lebih kecil, lebih sempit, lebih ramping, dan lebih tinggi dibandingkan tulang panggul wanita. Sedangkan tulang panggul wanita berbentuk oval dan lebih dangkal, serta lebar daripada panggul pria. Tulang ekstremitas inferior. Pada tungkai terdapat 2 tulang paha atau yang disebut dengan tulang femur, ada 2 tulang tempurung lutut atau tulang patella, ada 2 tulang kering atau tulang tibia, dan yang terakhir ada 2 tulang betis atau tulang fibula. Tulang yang terdapat pada kaki yaitu ada 14 tulang pergelangan kaki atau tulang tarsus, ada 2 tulang tumit atau tulang calcaneus, ada 2 tulang loncat atau tulang talus, ada 2 tulang berbentuk kapal atau tulang navikular, ada 2 tulang baji pertama atau tulang cuneiform medial, ada 2 tulang baji kedua atau tulang cuneiform intermediate, ada 2 tulang baji ketiga atau tulang cuneiform lateral, ada 2 tulang dadu
atau tulang kuboid. Ada 10 tulang telapak kaki atau tulang metatarsus. Ada 28 ruas tulang jari kaki atau tulang falang pedis. Ada 10 ruas tulang jari kaki belakang atau tulang falang proksimal. Ada 8 ruas tulang jari kaki tengah atau tulang falang pedis tengah. Dan yang terakhir, ada 10 ruas tulang jari kaki ujung atau tulang falang distal pedis. Sendi adalah jaringan yang menghubungkan dua buah tulang pada tubuh manusia. Sendi terdiri dari jaringan yang lebih lunak dari tulang. Beberapa jenisnya bahkan bisa digerakkan. Berdasarkan kemampuannya untuk digerakkan, sendi terbagi menjadi 3 macam. 1. Sendi mati. Sendi jenis ini tidak bisa digerakkan dan terbuat dari jaringan fibrosa. Sendi ini menghubungkan kedua tulang yang tidak bergerak. Contohnya, tulang tengkorak. Di tulang tengkorak terdapat sutura. Nah, selanjutnya ada sendi kaku. Sendi ini adalah sendi yang menghubungkan dua tulang yang tidak bergerak atau geraknya terbatas. Beberapa jenis sendi kaku adalah sendi tulang belakang dan tulang simfisis pubis pada area panggul. Tulang tersebut bisa digerakkan walaupun terbatas. Misalnya, simfisis pubis ketika bergerak atau proses melahirkan. Yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang memiliki ruang dan kemampuan gerak yang lebih luas dan jaringan fibrosa. Selain itu, terdapat cairan sinovial untuk lebih memudahkan pergerakan. Sendi ini yang paling banyak jenisnya. Berikut jenis-jenis sendi gerak. Yang pertama, ada sendi peluru. Sendi ini bisa menggerakkan tulang ke segala arah. Bentuk sendinya adalah seperti bola soket. Contoh sendi putar adalah sendi bahu dan sendi pinggul dengan paha. 2. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti gerakan pintu yang dibuka tutup. Sendi yang bekerja pada siku dan lutut manusia adalah sendi engsel. 3. Sendi kondyloid atau sendi gulung. Sendi ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah namun tidak bisa berotasi. Contohnya adalah sendi rahang bawah dan sendi di antara tulang. Yang keempat yaitu sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, serta ke depan dan ke belakang. Contoh sendi ini adalah ibu jari. Yang kelima yaitu sendi putar. Sendi ini disebut juga sendi pivot. Karakteristiknya adalah tulang yang lain membentuk cincin pada tulang yang kedua. Gerakan yang bisa dilakukan adalah gerakan rotasi pada tulang ulna dan radius pada lengan. Nah, itu tadi beberapa materi tentang sistem skeletal. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.